Setelah 3 bulan lebih dihajar pandemi, proyeksi masa depan keuangan Indonesia amat suram. Bila sebelumnya perekonomian diprediksi tumbuh 5,3% dalam setahun, sekarang perekonomian justru diprediksi anjlok minus 0,4%. Kamar Dagang Indonesia menyatakan bahwa jumlah pengangguran akan tembus 10 juta orang selama pandemi. Bahkan, Bappenas memprediksi bahwa tanpa intervensi, setidaknya 3,6 juta orang akan jatuh miskin. Penyebab kolaps ini tentu beragam, dan Indonesia jelas bukan satu-satunya negara di dunia yang ambyar ekonominya gara-gara pandemi COVID-19. Namun, ada satu faktor melesunya ekonomi yang khas Indonesia. Kita terkapar gara-gara pandemi melumpuhkan salah satu sektor paling penting dalam perekonomian nasional, para usaha kecil, menengah, dan mikro. Ketergantungan Indonesia pada sektor UMKM dibangun sejak lama. Saat krisis ekonomi 1998, sektor UMKM menjadi penyelamat ekonomi Indonesia. Bagaimana tidak, saat berbagai industri tumbang satu persatu, ekspor UMKM justru naik dengan keuntungan tinggi karena tingginya kurs dolar AS terhadap rupiah. Pola serupa terulang saat krisis ekonomi global 2008. Karena UMKM tidak tergantung pada sektor keuangan dan tak begitu terpapar resiko nilai tukar, sektor UMKM terjaga pertumbuhannya dan menjadi peredam perlambatan ekonomi Indonesia. Menurut staf ahli Kementerian Keuangan Maisita Kristalin, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto Indonesia mencapai 60%, dengan penyerapan tenaga kerja hingga 97,02%. Bahkan, 98,7% sektor usaha di Indonesia masuk dalam kategori UMKM, banyak di antaranya usaha informal. Hingga 2017, UMKM disinyalir mampu menyerap 85 hingga 116,7 juta tenaga kerja di seluruh Indonesia. Di sektor retail, UMKM juga merupakan penopang utama distribusi barang-barang kebutuhan sehari-hari untuk sampai ke tangan masyarakat di perkotaan dan perdesaan. Jumlah mereka pun tak main-main. Startup Warung Pintar memprediksi bahwa terdapat setidaknya 3 juta warung dan toko kelontong di seluruh Indonesia. Singkat kata, UMKM lebih dari sekedar tulang punggung perekonomian Indonesia. Kalau UMKM goyah, senegara dijamin goyah juga. Masalahnya, krisis kali ini berbeda dengan yang dihadapi pada 1998 atau 2008. Pandemi jadi faktor penentu. Bila sebelumnya UMKM tetap ulet di tengah naik turun perekonomian, kini tingkat kerentanan UMKM naik karena keterbatasan likuiditas, kacaunya rantai pasokan terutama di mancanegara, dan minimnya opsi merombak model bisnis. Dari sisi supply, kebijakan PSBB membuat banyak UMKM mengalami pengurangan aktivitas termasuk dari segi proses produksi. Dari sisi permintaan, animo pasar untuk barang dan jasa lesu darah akibat pandemi. Imbasnya, likuiditas perusahaan berkurang, perusahaan terpaksa merumahkan pegawainya, dan sektor yang menyanggap perekonomian Indonesia itu keteteran. Di masa pandemi ini, warung saya merasa sepi banget, Mas. Penurunan hampir lebih dari 50%. Yang tadinya 1 juta dapat sekarang 400 saja, kayak begitu berat banget, Mas. Saya bingung harus minta bantuan ke siapa. Menteri Koperasi dan UMKM Teten Mas Duki membeberkan bahwa sebanyak 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku UMKM terkapar gara-gara pandemi. Bahkan, ia menyatakan bahwa 47% UMKM di Indonesia sampai harus gulung tikar. UMKM yang paling terdampak oleh pandemi ini adalah UMKM industri kreatif, pertanian, dan makanan dan minuman. Pemerintah tentu tidak tinggal diam, melihat salah satu sektor terpenting bagi perekonomian babak belur. Dari dana APBN senilai 695,2 triliun rupiah yang digelontarkan untuk pemulihan pandemi COVID-19, sebanyak 123,46 triliun rupiah dialokasikan untuk menopang sektor UMKM. Pemerintah pun telah mengeluarkan 5 skema untuk menyangga UMKM. Pertama, bantuan langsung tunai dan kartu prakerja untuk UMKM yang masuk kategori miskin dan rentan. Kedua, insentif perpajakan bagi pelaku UMKM
yang omsetnya di bawah 4,8 miliar rupiah per tahun. Ketiga, relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM. Keempat, memberi bantuan modal kerja darurat. Dan kelima, menjadikan kementerian, lembaga, dan BUMN sebagai penopang UMKM. Tak henti di sana, pemerintah pun memberikan bantuan untuk sektor real lain yang terdampak dan ikut menopang UMKM. Misalnya, dengan membantu bank yang melakukan restrukturisasi, mendukung penyediaan tambahan kredit modal kerja, dan memberikan jaminan pemerintah terhadap BUMN yang terdampak. Warung dan toko kelontong adalah salah satu sektor UMKM yang terkena imbas cukup parah dari pandemi COVID-19. Sebagian besar warung dan kelontong mengalami penurunan pendapatan. Mereka kehilangan pelanggan yang datang langsung ke toko untuk berbelanja. Saya bingung nih sekarang. Saya mikirin cara menerapkan protokol kesehatan baik dan benar itu gimana sih. Nah terus kalau memang misalnya saya tahu, jadi saya bisa menerapkan sendiri. Jadi sehingga pelanggan-pelanggan saya nggak takut belanja ke toko saya. Saya pengen tahu cara menerapkan protokol kesehatan baik dan benar itu gimana sih. Nah saya pengen solusinya. Sebenarnya, warung dan toko kelontong dapat menerapkan protokol kesehatan sebagai salah satu cara bertahan di tengah pandemi. Sayangnya, tidak semua pemilik warung dan toko kelontong memahami dan sadar, bahkan ada juga yang terkesan acuh terhadap protokol kesehatan. Padahal, kesiapan terhadap protokol kesehatan dari para pemilik toko dan warung kelontong tersebut adalah cara untuk mengambil kepercayaan pelanggan kembali untuk berbelanja di toko mereka. Perlu dilakukan edukasi terus-menerus kepada para pemilik warung dan toko kelontong terkait protokol kesehatan sehingga pelanggan kembali berbelanja langsung. Warung dan toko kelontong lain ada juga yang sudah bersiasat dengan membuka pemesanan barang melalui WhatsApp. Bila sebelumnya hanya air galon atau tabung gas yang diantar langsung ke konsumen, kini pesanan beras, minuman ringan atau soft drink, bahkan jajanan biasa sekalipun akan dikirim dengan motor. Namun, para pemilik warung dan toko kelontong tetap berharap agar para pembeli dapat langsung datang ke warung dan toko mereka dengan merasa aman dan nyaman. Bangkitnya toko dan warung kelontong sebagai salah satu bagian dari UMKM perlu dukungan dari semua pihak. Selagi pemerintah mengucurkan dana bantuan, UMKM juga harus tangguh dan mampu beradaptasi dengan berbagai cara untuk tetap bertahan dan bangkit di tengah pandemi. Dan satu hal yang paling penting di tahap awal adalah kesadaran dari para pemilik serta penerapan protokol kesehatan di toko dan warung kelontong. Jangan remehkan toko dan warung kelontong di dekat tempat tinggalmu. Ia adalah bagian dari ekosistem industri yang menopang hampir seluruh perekonomian Indonesia.